Ini dia untuk first pick dan ya untuk piala M6 yang begitu bersinar ya di sana. Aduh, kapan ya ada di Indo Bawa ya? pulang gak sih? Bawa pulang? Ya ini saatnya. Langsung aja. Ini saatnya malam ya. Nanti malam gak? Nanti malam ya. Ini saatnya. Langsung terbangin ya. Dan ini dia, Suyo Chow sudah ditutup. Suyo. Suyo ya, bukan Alpha ya. Oh, Ya, ya, ya. Cusik. Memberikan joy kayaknya. Kayaknya last bandnya Joy sih itu. Harusnya. Tetap Bisa bending jadi ya berarti ya. Bisa jadi Joy, bisa juga jadi salah satu marksman-nya. Marksman Bruno. Jadi tuker, Mhm. bisa jadi. Bruno ya. Kalau misalnya Bruno sama Joy-nya terlepas, tim Liquid ID bakal pick apa? Joy harus. Tetap Joy. Tetap Joy harusnya. Kalaupun emang nantinya Granger yang di ban ya, dan masih ada Bruno sama Joy, kayak tetap Joy sih. Tetap Joy. Ya, Ya. tetap Joy. Ya, tetap Joy. Joy seprio itu. Tapi ya, seenggaknya mungkin Fnatic Onyx Philippines pertukarannya tetap ada Bruno. Mungkin itu Ya. dipikirkan. Ya. Dan ini ada Yves loh. Ya. Ya, Yves yang available ya karena Susin udah take out juga tapi last ban Onyx PH. Masanya mereka lepas Joy-nya. Kalaupun mereka lepas mungkin masih ada opsi juga ya. Kalau mereka lepas Tangguh. mereka ya pede berarti. PD. Limit testing. Limit testing. Ya. Terus aja. Bellerik. tes. Ngetes lah ya game 1 ya game 2. Ah. kan Yves kan ya. Oh ya, dia ban Kasih Joy-nya. Soalnya kalau misalnya Yves-nya lepas dan di sini tim Liquid ngepick Joy, agak ngeri juga sih main Yves ada Joy. Iya. Ada musik di sebelah. Iya, dari musik di sebelahnya. Ada Oke, masih. Joy. Oke. Ada musik, ada catur, susah ya. Nah ini nih, ini harus dimaksimalin banget ya sama tim Liquid ID nih. Mereka udah punya Joy, mereka juga ada chance untuk dapetin Granger. Dan menurutku masih sangat-sangat terbuka gitu loh untuk mereka memainkan hero-hero initiator lagi. Tapi Bruno Luoy Tapi lagi. sepede itu ya mainin Loyi ada Joy. Kayak sebenarnya kan susah kan kalau kita. Dia bawa Brave sih om biasanya. Iya, dia bawa Batman sama pasti dia bakal nyari timing Joy-nya. Ini lagi lengah gitu, lagi ngebuff atau apa buat di Tarik duality. diversion play juga hitungannya. Ya, atau ya jangan-jangan dia bakal main spam dispersion biar dapetin shieldnya aja. Ya. Nah kan Luoy punya dua tipe kan, yang dimana dia bisa memberikan damage burst yang sangat tinggi dengan efek duality atau ya pakai pasif dispersion gitu loh. Yang dimana ketika yin yangnya dilempar-lemparin terus dia dapat shield. Hmm. Oke, Dan dan harusnya ya mereka besar tetap- kemungkinan harus Granger lah. Ya, Ya. Ranger, At least bisa head to head kan ngelawan si Bruno. Atau Beatrix. Atau Beatrix, nah itu dia. Beatrix. Dua. Ya, tapi Beatrix menurut gue lebih pasif di lane aja. Bakal ngandelin bot lane ya. Granger. Granger Kali. Khalid, oke. Early pressure udah ada berarti. Early pressure-nya Philip sekali ya. Early pressure, mid prio, mungkin mereka juga pengen shutdown Fredrin. Super Friends-nya. Ya, ini Wah. Fredrin. Ini berarti yang tadi aku coba sebutin kan di sini kenapa dia pick Loi karena dia pengen coba agresif, pengen coba masuk-masuk junglernya Joy dengan Loi. Iya. Karena sekalinya ntar Joy misalnya sekalinya ya amit-amit kepleset gitu, kena ton udah pasti nggak akan gerak sih. Ya dan Fredrin ini dari early sampai mid game dia menang banget lawan Joy. Satu-satunya cara untuk Joy bisa menang lawan Fredrin adalah dengan Wishing Lantern. Wishing Lantern. Karena tadi udah saya hitung sendiri ya dengan full item plus Wishing Lantern itu satu kali Electrifying Beat kan ada 8 ya total nodes-nya kan. Itu dia satu kali cipratannya menimbulkan 1000 damage. Jadi minimal Wishing Lantern sudah ke trigger lah. Dan kalaupun ada Athena Shield atau Radiant Armor atau sejenisnya, ya mentok-mentok satu kali beatnya 800. Jadi ya total 6400 damage mungkin. Itu pun belum sama Wishing Lantern-nya. Oke. Hellas Tigreal sudah tereliminasi sekarang dan Fnatic Onyx Philippines. Mereka akan mengeliminasi XP lagi kah? Blue Atau mid lane? Mid lane bakal jadi prio kah? mid ya. Kalau mid menurutku buat Fnatic Onyx-nya ya kayak mereka udah siap sih lawan mid siapapun cenabrak kok. Dan ya Glue. mending mereka ban glue-nya kan. Glue ban, Ya, XP-nya lebih diminimaliskan juga. Karena setahu aku Aaron nggak main Halid sih. Kalau Iya. by data ya. Benar, benar. Selalu di WD kalau main Di WD. Halid Dan bahkan yang seremnya ini cowok bisa diambil lah. udah di ban. Oh udah di ban itu. Aku malah mikir Cici sih om. Cici. Karena udah ada Fredrin kan. Hmm. Mostly kayaknya mereka bakal ngasih ke ya Cici untuk EXP yang punya lebih banyak damage dibandingkan dengan sustainability. Atau ya balik lagi ke Edith. Yang dimana kita tahu sendiri di sini Back to Edith basic mungkin- aja ya. Ya karena tadi kan Edithnya Thunderbelt. Tapi kalau sekarang kayak Thunderbelt plus Starlium gitu. Jadi lebih ada damage-nya. Kalau aku sih mikirnya kayak karena ada Fredrin pokoknya semuanya nih. Ya karena ada Fredrin dan mereka udah punya dua damager yang cukup di belakang. Edit di ban. Ya edit harus di ban juga. Karena tiga ini bisa jadi ya badan-badan aja semua yang bakal diambil kan. Thank you loh SDL dan juga Vesager ya. Ini emang hero yang bikin decision dari Fnatic Onyx Philippines itu lebih cepat. Jadi mereka menurunkan temponya dari Iya. Fnatic Onyx Philippines dengan pick-pickan seperti ini. Nggak ada yang bisa berselur lah sekarang itu. Ya, nggak ada yang bisa burst lordnya. Seenggaknya nggak ada yang bisa tiba-tiba ngeluarin pasif ya kan. Damage lordnya 1200, Iya, betul. 1400 nggak bisa kayak gitu. Dan itu constant loh itu. Shredder banget itu Lordnya bener-bener bisa diambil. Rayanya jadi ada juga di Fnatic Onyx PH kalau mereka punya Edith juga tadi.
Kayak EXP ini berarti ini. Antara EXP mau buka EXP sekarang atau ditahan sih sampai yang terakhir ya. Karena rumornya juga lumayan terbaru. Memang masih ada Gatot lagi sih ya. Gatot Masih ada ya. Gatot lagi. Saya Gatot lagi. Dan Gatotnya masih flex hitungannya ya. Karena bisa taruh di XP dan juga di roamer. Jadi masih ngebuka lah buat ngejawab dual aspeknya tim Liquid ID. Ya, tapi ini kelihatan strong banget loh kayak dari draftnya Venopi. Iya. Lagi-lagi nih ya, damager, mungkin tank berkedok damager juga. Ya itu Gatot Kaca. Gatot Kaca itu kayak paling, kayak, oh ini bertumbang bisa-bisa. Nggak bisa ternyata, maaf bohong gitu kan. Terus terakhir. Exactly. Alright. Ya, bisa buat nahan Fredrin, efek fear bisa dikasih ke sana juga. Mereka punya pil yang cukup lah, setidaknya ada Khalid, juga ada Vexana dengan Eternal Guard. Atau balik Terisla. Terisla juga aku suka sih. Iya. Tapi Bovius. Oke. Alright. Badan ya. Badan. Emang butuh badan juga sih lebih tepatnya. Oke. Ini kalau badan lagi, siapa lagi nih satu? Last pick-nya ya. Masih Cici sih harusnya ya. Cici ya. Cici kan. Ujung-ujungnya bakal tetap butuh damage om, soalnya Fredrinnya udah cukup dia kan. Dan buat match upin Poviusnya juga ya. Prof KB ya. Oke, ini dia berarti untuk game yang kedua. Tim Liquid ID dan Fnatic Onyx Philippines yang sudah memegang 1 poin pertama. Jadi langsung aja kita lihat apa yang akan terjadi di game yang kedua bersama Ranger Mas dan juga Lim Kacel. Tidak bermasalah dengan game pertama sebenarnya. Tapi ada sedikit momentum yang berhasil dimanfaatkan oleh para pasukan dari tim Fnatic Onyx Philippines. Oke, game pertama kita harus reset, kita lupakan karena kita harus fokus ke game yang kedua. Cuma memang bisa dibilang Joy ini bisa menjadi sebuah jawaban untuk Bruno. Cuma yang menjadi permasalahan adalah kalau YSKL termakan terus-menerus ini juga akan membuat para pasukan tim Liquid Indonesia ini akan porak-poranda. Iya. Mereka harus pegang banget early-nya dengan power clear yang dibantu dengan Widdy. Dengan pegang juga nih pergerakan dari Super Friends. Karena jujur menurut gue tadi masalahnya bukan cuma di Kelra. Tapi di Super Friends yang dia jadi target, jarang tumbang dan bikin Kelranya free. Iya. So ini untuk game kedua. Let's go. Masih ada harapan untuk kita para pasukan Sobat Mobile Legends Indonesia. Mari kita langsung melaju ke dalam Lane of Dawn untuk menyaksikan game kedua. Tim Liquid ID versus Fnatic Onyx Philippines. Langsung dengan hashtagnya kawan-kawan, let's go Liquid dan juga love birunya. Di spam dulu komentar-komentar yang negatif, ditiban dulu. Ditambah menyala Indonesia. Oke, one man situation dari top lane Kirk. Berkuasa dia. Berat sih, lawan Cici untuk laning. Gua rasa itu bakal menjadi mimpi buruk hampir dari semua fighter juga. Tapi ini dia, di arah mid lane. Seperti yang tadi gue bilang, Widdy harus memanfaatkan nih pergerakan cepatnya, clear cepatnya. Untuk pegang ke arah Super Friends di awal. Oke, tapi Fabian nampaknya udah siap menuju ke arah seorang Kirk. Dan dengan Avengers di sana tidak berhasil ke-trigger sama sekali. Berhasil membuat Fabian mendapatkan jungle dari para pasukan Fnatic Onyx Philippines. Dan mungkin untuk rotasi kali ini, Fabian akan lebih menang. Harusnya. Fabian akan lebih cepat ketimbang para pasukan dari tim Fnatic Onyx Philippines, yaitu ada Fredrin, King Kong. Ya, harusnya sih seperti itu ya. Lagi-lagi jungle tank juga kan di awal farmingnya nggak terlalu cepat. Nantinya akan dibantu dengan Lui mungkin. Jadi pegang rotasinya tetap akan dikuasain Fnatic Onyx. Tapi ya itu cuma di level 4. Nanti mungkin nggak bisa buru-buru dari awal. Ya, dan mungkin ini kesempatan Fabian untuk bisa melakukan sedikit take over di arah gold lane-nya. Tapi King Kong sadar untuk mendapatkan Widdy ini sangat mudah dan trigger flicker lagi untuk kesekian kalinya. Tapi kali ini berbeda. Pertarungannya ada di mid lane yang sama-sama bertukar dan junglernya kali ini berhasil memancing Widdy menggunakan flicker lane. Iya, Tenacity pastinya. Super Friends sadar dia bakal jadi target banget nih. Bahkan Brave Smite loh dari emblemnya juga. Tapi tang mid lane. Oh, nampaknya di mid lane mereka melakukan dalam team fight. 1 point kill kali dapatkan karena Widdy still survive. Tapi nampaknya Fabian damage juga nggak terlalu cukup. 1 quicksand guard. Satu-satunya yang berhasil membuat seorang Widdy bertahan di depan sana tanpa ada ditumbang. Karena kalau tadi Widdy tumbang sudah dipastikan telah ada di tangan dari para pasukan Fnatic Onyx Philippines. Lihat, akan coba kontes di depan sana. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Fnatic Onyx Philippines akan coba dipaksa untuk membuat kill yang sangat baik dari seorang Aran. Pertukaran dengan ada Turtle dan bahkan Eternal Guard mencoba melakukan defensif dan di arah Blazer Curl menjadi target utama. No damage dari para pasukan dari tim Fnatic Onyx Philippines untuk mendapatkan Widdy, tapi still terhadap Purple berhasil dapatkan Fabian walaupun lihat. Super Friends sadar akan hal tersebut. Iya. Dia langsung teleport dengan ada Super Friends Tour and Travel. Tapi sayangnya gagal dan lagi-lagi untuk Purple Buff. Kesempatan yang hadir dimanfaatkan dengan sangat baik. Liquid ID sadar Ji, lawan tank jungle di turtle pertama itu bakal susah. Berat banget karena dia benar-benar sustain. Dia bahkan tidak sana Widdy masih berada di level 3. Belum ada Rage Sesrom dan Curve.
masih terlalu kuat. Apalagi Widdy ini akan menuju ke arah defensive item. Harusnya. Ini akan membuat Kurt akan semakin perkasa di depan sana. Tapi mereka butuh banget dominansi ini. Anti Regen entah dari siapapun itu. Mungkin paling utama ada di Yehes nanti ya. Dengan Glowing One, tapi Aaron Shiki. Aaron Shiki mencoba untuk bertahan seorang diri di arah bottom lane. Safe. Dan dia berhasil selamat dengan Rhapsody. Indahnya menari di depan sana membuat Fnatic Onyx Philippines mundur. One man situation. Kali ini Aaron udah mencoba untuk melakukan dominasi terhadap seorang Kurt. One last hit. Langsung saja di sana mundur ke arah belakang karena informasi terhadap Vengeance yang masih bertahan. Lihat, Prince, Sur and Travel kembali berhasil menangkap Paviarka. Walasi tahunnya gagal. Dan dia akan coba dibalikin dalam arah pasukan tim Fnatic oleh Philippines. Kali ini mereka harus mundur ke arah belakang. Tanpa aja Flicker Super Prince terperangkap. Dan Paviar standby di arah rumput. Dia gak keluar untuk tidak memancing Super Prince dengan duality-nya. Dia bertahan di arah rumput. Para pasukan tim Fnatic Philippines. Mereka kehilangan Super Friends untuk kedua kalinya. Super Friends kali ini gagal landing dengan sempurna dengan Prince Tour and Travel-nya. Ya, lagi-lagi early game yang cukup manis untuk tim Liquid ID. Mereka bisa ambil buff-nya tadi sekali. Dan top lane Kirk. Again and again, Aran berhasil membuat Kirk kali ini dengan adanya sosok satu pemain kill dari seorang Winnie. Aran still survive dan Winnie berhasil melakukan eksekutor di arah top lane. Point kill yang cukup membuat Widdy kali ini mendapatkan keuntungan dengan 1.500 gold untuk tim Liquid Indonesia. Meanwhile, Fnatic Onyx Philippines, satu hal yang mereka tidak akan lepaskan adalah Turtle. Ini mereka tidak akan lepaskan. Karena mereka lagi-lagi bawa jungle tank kan. Tapi kondisinya udah dimata-matai oleh Widdy. Gue suka banget sih ketika Widdy pakai Khalid, dia bebas banget gerak atas bawahnya, bebas banget untuk jadi mata. By time dikeluarkan Aran di sana mencoba untuk mendapatkan satu pemain kill, tapi Kelra terlalu sakit, tidak bisa dimakan oleh seorang Pavian sekalipun. Bahkan Kelra still survive, lihat positioning dari Kelra, flicker dari Kelra, gagal mendapatkan apapun. Para pasukan dari tim Fnatic Onyx Philippines berhasil mendapatkan Yat skill. Meanwhile Kelra still survive dengan damage yang tidak bisa terbendung. Reggie Sesson sekali mudah take over terhadap Turtle, itu dia Kelra. Ternyata DNA dari Kelra yang dulu masih ada. Walaupun kali ini kita tahu Kelra udah bermain dengan safe, tapi itu dia, itu Kelra yang asli. Flicker offensive. Flicker offensive adalah identitas juga dari Kelra. Kembali terlihat tadi agresivitas dari Fnatic Onyx Philippines sangat-sangat terlihat. Tanpa tahu dia harus ada pertukaran apa, tapi yang pasti deal damage dengan Flicker yang dikeluarkan dari seorang Kelra. Aran? What are you doing, Aran? Wasting Flicker di arah bottom lane berdasarkan seorang Kelra memang. Kali ini membuat pasukan dari tim Liquid mereka mendapatkan kerugian yang sangat mahal. Ada baiknya disengage menjadi sebuah jawaban. Mereka harus laning managementnya benarkan terlebih dahulu sebelum mereka memasang tim fight lagi. Ya. Tapi reset dulu yang harus mereka lakukan juga ya. Gold masih dipegang oleh mereka. Nggak beda terlalu jauh juga sebetulnya. Satu tim fight bisa langsung ditarik. Brusco Thunderbelt. Ya. Gatot Kaca. Dia akan bermain hybrid defense nantinya. Scaling yang lumayan bagus juga untuk menuju ke late game. Apalagi kita tahu late game. Ini power dari Fnatic Onyx Philippines, diversion. Ada di rumput yang sangat-sangat bias skill. Sadar nampaknya. Alright, skill sadarkan hal tersebut dan duality Pavia targetnya berikan Super Freeze. Dan terperangkap dengan tahun membuat para pasukan dari tim Liquid berhasil dimakan. Double town from Fnatic Onyx Philippines. Registration from Fnatic, Kelra still survive. Tidak tersentuh sama sekali, minimum tumbang. Dan lihat King Kong versus everybody. Membuat Kelra bebas untuk melakukan volley shoot dan dances. The monster from Philippines again. The Kelra. Mereka benar-benar membuat tim Onyx Philippines bebas banget. The one and only Kelra. The untouchable Kelra. Wipeout kembali terjadi. Tempo yang bisa dipegang juga Fnatic Onyx Philippines. Mereka sadar dengan tank jungle-nya, damage mereka ada di Kelra dan Kelra-nya dimanja. Sangat-sangat dimanja, bahkan dibuat posisinya bener-bener enak untuk nge-damage. Dibikin siapapun yang mau maju gak bisa, dan lihat Kirk, dia bisa nge-zoning 3 orang, kurang lebih 4 bahkan 5 tadi. Beli waktu sampai Turtle bisa di-secure. Alright. Para pasukan dari Fnatic Onyx Philippines, mereka mendapatkan 2 turtle di awal. Dengan jungle yang mereka miliki, jungle tank Widdy. Almost is never enough, tapi dengan tahun pertama dari seorang Brusco, membuat Widdy terperangkap di depan sana. Regis for defensive, menyelamatkan sosok dari seorang Joy Favian untuk pulang. Dan Widdy, kali ini benar-benar dibekuk pergerakannya, busnya dipegang terus. Dan ini kelihatan banget Super Friends dengan glowing di first itemnya. Tidak ada defensif, tipikal dari Super Friends juga. Dan ngelihat dari Malefic Gun di item keduanya. Kelra, dia mementingkan posisi Ji. Yang penting dia free hit. Iya betul banget. Dan bahkan satu hal, kalau misalnya lihat Super Friends, dia benar-benar ngebuka badannya. Dia tanpa item defensif,
Dan kedua, kita bisa menyaksikan di mana Brusco kali ini benar-benar ngejaga Kelra yang tidak tersentuh sama sekali. Bahkan King Kong di depan sana menjadi padan dari seorang Kelra. No damage dari Kelra, tapi duality tidak bisa dihentikan oleh seorang Aran. Mundur ke belakang. Dan kali ini malah mereka tidak menemukan jawaban untuk mempertahankan turret. Bukan hanya mempertahankan turret, mempertahankan poin kill atas Kelra yang tidak bisa terpegang sama sekali. Mereka tidak punya jawaban itu. Hanya Widinya dimakan. Lihat Iron Shiki bahkan harus mundur ke belakang. Widhi tidak akan cukup kuat. Lihat Death Sonata. Harta tata Death Sonata. Kelra! Kelra! The one and only Kelra! Benar-benar membabi buta para pasukan dari tim Liquid ID. Dan bahkan dia berada di dalam turret. Free hit dari belakang. Dia nggak takut oleh siapapun. Terlalu gold. Banyak didapatkan Kelra. Dan Kelra kali ini sekalipun dia terkena magical damage, dia masih bisa bertahan dengan adanya physical take dari Haskell. Tidak tanpa tertentu, Lord. fokus ke arah Bastard dari top lane tanpa Lord bahkan belum muncul. Bapak Lord yang terhormat bahkan belum muncul, Lim. Wow, dominasi Kelra. Gila. Monster dari Filipina ini sangat-sangat mendominasi. Memang awal Super Prince yang bergerak, tapi ketika sudah jadi 3 item, semua dipegang dan lihat duality. Super Prince sakit banget. Kelra nggak peduli apapun yang terjadi di depan Devasion. sana. Lihat dengan fully shot Berani? mereka para pasukan dari tim Filipina. Tidak ada yang berani. Best turret menjadi jawaban tanpa adanya Lord. Divine Resistance. Oh! Defensive Kelra still survive. Tembak di belakang sana. Apa terkejadian? Merasa menutup para pasukan dari tim Liquid untuk bisa pulang semua. Widhi dan juga Aran tumbang. Mereka membuat para pasukan dari tim Filipina lihat King Kong too strong. Bahkan Iron Shiki kali ini nggak mampu memberikan damage. Tanpa adanya Lord. Di menit yang ke-9. Ini bencana. Mereka mencoba untuk menyelesaikan game dengan sangat cepat walaupun hanya satu gerombol di arah tengah. Tapi di arah top lane, Favian mencoba untuk melakukan flanking di belakang sana. Target pun juga seorang Kelra, tanpa adanya flicker. Lihat, ternyata Favian hanya memancing mundur untuk para pasukan tim Fnatic Connect Philippines. Tapi mundurnya mereka akan ke Lord, cukup that's it. Sekalipun mereka recall, mereka ada Prince Tour and Travel. Iya. Oke. Reset kembali. Tim Liquid ID dalam posisi yang lumayan berbahaya. Kelra. 8.000 gold di menit yang ke-10 dan Kelra. Kelra, pergerakannya di luar nalar para pasukan dari tim Liquid ID. Di luar batas kemampuan untuk ditangkap. Dan bahkan ini benar-benar mereka kebingungan. Apa yang harus dilakukan terhadap Kelra? Ditangkap gak bisa, dideketin meninggal. Iya, damage-nya terlalu sakit. Tapi ya untuk ke defense sebenarnya ada Vexana sih, walaupun bukan terhitung high ground defender yang kuat ya. Seperti kita tahu Yaskiel dengan Ovaria, Parsha, Yves, Xavier. Tapi kali ini masih ada chance. Mungkin dengan beberapa misplay nanti yang bisa terjadi dan dipunish dengan sangat baik. Itu bisa nih menjadi cahaya untuk tim Liquid ID. Betul. Apalagi dari Favian, dari tadi kan farming ya. Dia fokus untuk farming dulu karena dia sadar dia join pun gak bisa tadi Ji. Jadi dia farming, dia bawah diambil semua dari King Kong. Menjadi garda terdepan itu Fnatic Onyx. Wah, gua sampai bingung. Lihat Kelra. Lihat Sonatanya nggak ada rasa sama sekali. Sekalipun Aran berhasil menangkap Kelra dan itu nggak akan cukup lama. Ya, satu hit Gak balik bakal lagi. lama, udah gak bakal lama. Dia akan satu hit balik lagi. Dan kepancing semua, Kelranya flicker ke arah belakang. Malah tim Liquidnya yang terkena sandwich. Karena target mereka ke arah Kelra. Lihat, itu satu Death Sonata. Segitu aja cukup, that's it. Ya. Tapi ada flicker dan lihat Lord. Sudah Oke, mulai masuk Lord Lord mid. Udah mulai masuk tanpa Lord yang enhance pada pasukan dari tim Fnatic dari Filipina. Mereka masih memakan arah. Oke. Satu hit terakhir flicker ke belakang. Lihat monster kill dari seorang Kelra. The monster from Philippines. Dari seorang Favian. Mencoba untuk melakukan claim ini dengan sangat cepat. Tapi nampaknya tidak ada yang bisa didapatkan. Lihat di versi ke arah belakang. Dan free hit menuju ke arah base-nya. Kelra. The one and only Kelra. Again. Fokusnya menuju ke arah base. Fnatic Connect Philippines. Melenyapkan tempo hitam dari Indonesia. Dengan sangat cepat. 2-0. Bahkan kemenangan one-sided game di game kedua sangat-sangat terlihat. Masih menjadi mimpi buruk Kelra dengan Brunonya yang tidak tersentuh sama sekali. Dan ini harus dicari solusi segera mungkin Liquid. Mereka harus bangkit. The untouchable Kelra again berhasil memaksa kemenangan untuk tim Filipina di game yang kedua. So panelis, apa yang harus dilakukan oleh para pasukan dari tim Indonesia? Panelis, please help us. Thank you casters, tapi ini dia game yang kedua yang sayangnya masih belum bisa di-secure oleh tim Liquid ID. Dan ya setuju dengan para casters, ini bisa dibilang mendominasi di Fnatic Onyx Philippines. Sangat sih, bahkan ketika mereka melepaskan Joy juga, mereka sudah punya jawaban untuk apa yang sudah mereka lakukan dari draft.
Iya, sedangkan dari tim Liquid tadi kita melihat ya mereka masih seakan meraba gitu loh, kayak mau kemana sih sebenarnya ini. Iya. Joy-nya benar-benar dipegangin banget sama Loi, diversionnya aktif banget, selalu proaktif untuk mencari Joy-nya. Fredrin-nya juga dengan efek taunt yang ngebantu, tapi ketemu kaca juga ngeselin banget. Iya, Ya banyak banget lah yang iya. ngeselin. Masalah gini Bruno loh. lah, Bruno. Masalah gini loh, bandnya Liquid ini nge-support pick Fredry-nya jadi bagus. Iya. Hilda yang tadi kan bisa dibilang kayak ada satu yang mungkin udah langsung di-delete. Terus kayak ada Chow juga yang sebenarnya itu malah membuka potensi untuk ya tentunya Fredry-nya jadi lebih bebas gitu loh, tanpa ada gangguan sama sekali, tanpa adanya invade sama sekali. Jadi menurutku ya itu alasan kenapa pick Fredry-nya bisa dibilang bagus banget di situ. Karena emang ya band dari Liquid-nya juga nge-support biar Fredry-nya ini benar-benar bisa ngelawan Joy. Gitu sih mungkin. Malah jadi ketahan juga ya pergerakan dari Joy-nya ini. Terbatas. Ditambah lagi ada Luoyi kayak tadi, Iya. Super Friends. Ini memang dia power banget sih dengan Loi ya. Kayak dari, ya nggak cuma dari turnamen ini sih, turnamen yang lain juga. Kita tahu bagaimana jahatnya mungkin diversion yang dilakukan dengan Super Friends. Kayak dia berani untuk masuk dan bahkan untuk timing-timing dia sendiri nih. Meskipun mencari Joy yang memang bisa ngedash. Tapi dia berani, bahkan flicker ke depan tadi. Ya, dan pool hero-nya juga Luas. luas. Kayak luas banget ya. Banyak Let's say tadi nggak ada Garret kaca deh, let's say. Masih ada Arlot. Fredrin, Arlot, Luoyi itu kan combo yang dinamis banget kan. Dari dulu juga itu udah jadi combo di zaman M5. Dan menurutku ya lagi-lagi ini keluasan dari pool hero-nya Fnatic Onyx Philippines ini yang membuat mereka juga jadi ya dapetin 2-0 juga salah satunya. Kayak bingungin juga kan tim Liquid kayak aduh harus band apa nih? Iya. Kayak Luoyi-nya main banget juga. Bruno-nya juga sekarang win rate lagi bagus di M6. Iya. Iya. Bener Banyak lagi. sebenarnya yang perlu diperhatikan. Ini 2 kali berturut-turut dengan hero yang sama ya kalau kita ngomongin Bruno dan juga Luoyi-nya. Jadi mungkin bakal ada beberapa perubahan drafting yang nanti bisa dilakukan oleh tim Liquid ID. Tapi secara eksekusi nih, any problem buat tim Liquid ID, Coach Aldo? Tapi tadi emang benar gak dikasih main sih sama sekali. Jadi lebih ke press Iya, aja ya. Soalnya pinter banget sih dari tim Fnatic Onyx-nya. Mereka kan gunain badan-badan kayak Fredin dan Gatot itu buat ngebukain buff-buffnya Joy. Jadi ketika dia udah dapet timernya, ketika 15 detik lagi mau up, itu Luoyi-nya udah siap buat teleport, buat coba invade. Jadi bener-bener Joy-nya ini gak dikasih main sama sekali. Jadi selalu kayak kalau misalnya mau ngebuff nih, takut nih di bush mana ya musuhnya ya. Iya sih. Nggak dapet sampai, space. Iya sampai Iya. Favian farmingnya di tempat yang berlawan. Iya. Crossing ke tempatnya si King Kong jadinya mau gak mau. Ya ini dari segi atomizations yang udah dikumpulkan dengan game time yang lebih cepat lagi dibandingkan game Iya. sebelumnya. Ini cepet banget sih. Ini Wishing Lantern masih on the way nih Iya, buat masih on Favian the way. sebenarnya. Tapi ya itu mungkin yang jadi permasalahan kan. Tadi aku udah sempat mention kalau misalkan King Kong ini bisa kok di burst pakai Wishing Lantern. Tapi ya emang agak sedikit lama ya durasinya untuk bisa menggapai item tersebut. Ya kita bisa lihat ya skill aja udah dapetin Wishing Lantern tapi ternyata masih belum cukup gitu loh. Deliver damage yang bisa diberikan karena emang sini posisinya lagi-lagi Fnatic Onyx Philippines kedua tim ini sih lebih tepatnya. Kalau udah bisa menangin early game temponya, mereka tuh nekannya luar biasa. Tapi mungkin special mention karena Fnatic Onyx Philippines yang lebih terbiasa ketemu sama Falcon IP Brand. Jadi mereka lebih bisa belajar gimana cara menekan perlawanannya itu loh biar window-nya nggak kebuka dari tim Liquid ID. Ya, dan masih dengan Bruno juga ya. Yep. Yang memang ini jadi banget nih buat Bruno-nya, untouchable juga di belakang. Yang membuat sangat sulit tadi untuk bisa langsung menabrak sih. Karena memang kalau kita melihat secara komposisi dari TLID, mereka juga lack of damage. Kayak mereka harus bisa mengandalkan Granger-nya atau mungkin dengan Favian-nya. Yang dimana dua hero ini biasanya absen nih kalau lagi mau ada tim fight besar atau lagi dieksekusi satu jadi 4 lawan 5. Ya, sepeda itu tadi ya dari Kelra, bahkan tadi menit 8 kalau nggak salah dia nge-dive ke base, mukulin turret, pakai sliding tackle ke depan. Item kedua Malefic Gun, dia udah nggak outrange Granger gitu. Bruno nggak outrange Granger, what do you expect lagi kan? Ya Brunonya emang gila sih ini Kelra, unstoppable banget. Cuma kalau kita lihat juga kan ini tim komposisinya Liquid ini kan masuk banget kan sebenarnya. Dan sedangkan kita lihat lagi posisinya Kelra tadi bagus banget. Bahkan tadi di flickerin 2 orang aja dia masih bisa nge-react flicker. Oh iya tadi ya. Iya. Si Widi tadi ya, Iya, Cage kan. jadi bener lagi on point banget sih Kelra dari Ya, kayak Brunonya nih. satu yang menarik sebenarnya EXP lane-nya sih. Karena Kirk ini ternyata goldnya banyak banget loh. Buat Iya ya? ukuran Cici banyak banget. 9,3. 9,300. Ya tapi mungkin itu kali ya Om ya. Kalau misalkan EXP-nya ya kalau junglernya Bovin Edrin pasti bakal Iya. farming priority-nya bergeser karena dia yang bakal nge-clear lane jauh kayak. Ini gameplay yang waktu di M5 juga pernah dibawain sama teman-teman Filipin kayak misalkan ya let's say diganti sama Tamus gitu sama aja gameplaynya. Dia tetap nge-damage, tetap mainin lane jauh jadi farmingnya pasti bakal tetap lebih dominan. Cuma ya ini dia kalau kita lihat dari secara perbandingan statistik objektif ya emang purple buff-nya Favian sempat beberapa kali dapetin dan mengejar ketertinggalan level tapi ya buat sekarang emang tank jungle bakal kalah farming cuma Pasti. nggak kalah dari segi pressure-nya. Iya, dan bahkan sebenarnya kalau aku ngeliatnya tank jungler biasanya kan selisihnya 2000. Tadi itu cuma 200-300 tadi. Iya. Jadi kecil sih gapnya. Kelra. Dan masih ya. Untuk kedua kalinya kita melihat Kelra sebagai MVP by GoPay. Tapi untuk kali ini masih dengan Bruno-nya 0 death yang dialami. Ya benar-benar ya
tahu lah power dari Bruno itu sendiri. Punya item segini berani untuk flank tackle masuk ke base musuh. Terus berani juga untuk ngepok aja, mancing semuanya buat ngejar dia. Dari laning juga dia berani karena dia bawa Master Assassin kan. Dan mainnya tenang banget sih. Ini emang murid Marki ini agak div sih. Murid Marki real ya. Emang bener-bener mainnya kayak Marki tenang. Gak yang gerasak gerusuk gitu kan. Tapi dia pas sliding tackle ke dalam base itu gak ada yang berani deketin dia tuh. Serem kan? Range-nya udah jauh banget dan dia tahu di belakang itu udah kayak 4 orang yang nungguin ya. Pasukan pengawal Kelra tadi. Betul. Pas Pamkel. Pas Pamkel. Ini dia untuk highlights dari permainan di game yang kedua. Iya, kalau aku selalu ngeliat MM-nya jadi di mana kan. Dia dengan dash depan sendiri tuh. Dan selalu di backup sama Gatot kaca ya langsung. Gatot kacanya sih nempel banget. Jadi sebenarnya PR-nya untuk tim Liquid ID ini ada 2 kan sebenarnya. Yang pertama itu Gatot kaca. Yang kedua itu Loi. 3 kayaknya sama Bruno. Ayo kita ngomong deh kalau gitu deh. Sama Bruno, jadi 3 yang memang menjadi sebenarnya core atau pilar dari draft buat FNOP. Nah tapi mau dibilang respect Ben apa lagi? Ya Ben cuma 5. Ben cuma 5. Gimana kalau dikosongin aja slot bandnya? Langsung kontes lepas semua. Seru sih kalau gitu. Ya kan. Itu sih yang mungkin aku penasaran dari game pertama. Game pertama ya, Fanny ini ya. Fanny dan Joy-nya kalau diadu gitu kan. Tapi kayaknya nggak bakal, ya nggak tahu sih kalau emang nanti bakal ada pertukaran ya. Cuma jujur melihat adanya Joy yang dilepaskan, terus ternyata di bait, ada Fredrin di sana. Ini udah menandakan kalau Coach Tony ya atau Coach Why Not ini benar-benar dia udah mempersiapkan semuanya gitu loh dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Ya karena mereka udah punya ngambil 2